Wah, ini sih salah satu chapter terwholesome yang ada di JoJo Land sejauh ini. Apalagi berasal dari salah satu karakter yang baru saja mengaktifkan Dark Determination. Aku gak nyangka dia bisa ngomong sebaik itu loh. Pako tuh developer karakternya bagus. Ditambah kita baru tahu bahwa Pako ini adalah sosok yang memiliki rasa cinta dan peduli yang besar dari chapter kemarin. Iya, ngomong-ngomong, Dark Determination itu balik lagi loh. Setelah terakhir di JoJo Leon, yang membangkitkan mekanisme ini adalah Kato Higashikata. Bagi yang nggak tahu apa sih arti Dark Determination, ada YouTuber yang bahas ini sih. Dia ganteng banget, namanya Charija Tex. Kalian bisa cek dulu biar tahu konteks dan apa sih sebenarnya mekanisme ini. Ya, hal yang aku mau bahas dulu tentunya Steel Baran gak sih? Kita bahas singkat aja ya. Akhirnya kita dapat adaptasi animenya. Aku pengen bahas ini karena ya di covernya selain ada Jodio yang sedang berpose dengan pose ikoniknya, akhirnya kita dapat validasi bahwa anime ini udah lampu hijau banget. Walaupun kita bisa lihat ya, ini kita lihat Johnny-nya langsung baju putih dan ada perbedaan di gyro, tapi seenggaknya ini tuh baru announcement guys. Nanti bakal ada perkembangan lagi dan bakal lebih mantap lagi. Yang jelas itu yang paling kita bikin bahagia itu adalah iya, akhirnya part 7. Selain anime SBR, ada juga anak emas dari Araki Sensei yaitu Rohan. Iya, selain dia flexing ada di part 9, ia juga lanjut terus nih spin-off-nya yang Tatsuo Kishibe Rohan dan beserta live-nya juga, live adaptation-nya. Kadang aku bingung nih, ini tuh JoJo Bizarre Adventure atau Rohan Bizarre Adventure. Lama-lama bisa part 9 nih Rohan sendiri. Nah, gara-gara Araki Sensei ini juga sibuk bulan kemarin, jadinya ini berdampak sama chapter 25 yang hanya 31 halaman. Biasanya bisa sampai 45, tapi ya nggak apa-apa. Toh semuanya terbayarkan oleh adaptasi anime dari SBR. Chapter 25 ini berjudul Lain Cabang Investigation, yang dimana ceritanya ya lain cabang dan Ningbo sedang menginterogasi Meryl May tapi di butiknya. Kejadian ini bertabrakan sama Pako dan Usagi yang ternyata sudah sampai juga di Iko-Iko, butik dari Meryl May. Hal yang menarik terjadi di sini adalah perbincangan antara Pako dan Usagi. Karena Usagi ini nangis nih tiba-tiba. Dia menangis di mobil sedangkan Pako ini udah turun dan siap-siap untuk masuk ke butik lewat belakang. Layaknya Pako, Usagi juga memiliki masa lalu ya yang kelam gitu dan diterlantarkan. Satu-satunya orang yang baik dan menganggapnya dia ada itu ya cuman Meryl May. Usagi sampai bilang bahwa ia ini udah nggak punya siapa-siapa lagi selain Meryl May. Nah, Pako di sini berusaha buat berempati dong. Masa nggak berempati ada yang nangis gitu. Dia nggak bilang tenang aja Usagi, masih ada kita, kamu nggak perlu takut. Dia tuh nggak ngomong gitu, tapi ngomong kalau kamu udah nggak kuat untuk melanjutin ya udah berhenti aja. Toh hubungan kita semua ini tuh berlangsung karena uang itu sendiri. Mumpung muka Usagi belum terbongkar nih kayak Pako kan. Pako udah ketahuan nih. Jadi kalau cabut ya nggak ketahuan. Nanti kalau soal uang tenang aja, walaupun Usagi cabut, ia masih dapat bagiannya kok. Udah di make sure sama si Pako itu sendiri, udah divalidasi. Tenang aja, ya cuman gak gede gitu, tapi cukup. Jadi si Pako ini ngasih solusi buat gak apa-apa kabur kok, gak usah malu. Kalau emang gak kuat ya nyerah aja, jangan dipaksa. Kalian mungkin bisa ngelewatin banyak hal dari dulu karena terpaksa, tapi bukan berarti kalian akan bertahan nantinya. Jadi ya nyerah aja, gak usah dipaksain. Kadang nggak segala sesuatu itu harus dipaksa. Tapi kalau soal ukuran lubang, pasti masih bisa dipaksa dong. Nah, bangsatnya si Usagi ini nepis mentah-mentah empati dari si Pako. Dia cuman khawatir karena kalau kelamaan dia nggak bisa nempelin jari Meryl May lagi yang udah dipotong. Tapi dia nunjukinnya itu kayak gitu buat orang khawatir kan. Dia bahkan simpen jari Meryl May ini di gelas anjir yang isinya es supaya nggak busuk jarinya. Dia sampai udah iya aja pas Usagi ini kesel dan bilang pengen ngebunuh orang yang meneror bosnya yaitu Meryl May. Padahal di sini Pako udah bener-bener loh nunjukin Dark Determination karena ia udah siap untuk ngebunuh lem cabang nama Ningbo gitu. Ia udah ngebuang kemanusiaannya karena itulah syarat agar tekadnya kuat dan syarat untuk menunjukkan Dark Determination. Pret lah malah harus ngurusin Usagi. Emang Pako ini kalau buntreng pasti sama Usagi, akrab bareng Jodio. Scene berlanjut dengan kita melihat penampakan lem cabang dan Ningbo yang udah megang senjata. Mereka menyandera Meryl May untuk memberitahu rahasia apa yang sebenarnya ia sembunyikan.
Meryl May ini memegang tisu karena jarinya udah diledakkan tuh dari tangannya oleh Ningbo. Kayaknya Ningbo ini lagi megang Mark 10 ya, atau MP7. MP4 nggak mungkin dong, soalnya nanti bentuknya kotak. Iya. Atau kayaknya ini emang senjata submachine gun yang original karya Araki gitu deh. Jadi ya ini nggak, ya ada mungkin si referensinya, tapi ini original karya Araki aja. Dan inilah Amerika guys, senjata yang paling utama. Senjata paling kuat tuh apa? Pistol. Apa itu politik? Pistol dor. Cuman Ningbo kayaknya dapat senjata dari lem cabang deh. Soalnya lem cabang kan polisi ya. Kita juga dilihatin nih sebuah ruangan pribadi Meryl May yang dengan mudah diledakkan oleh Ningbo menggunakan standnya. Teknis dari kekuatan Ningbo ini lama kelamaan mirip Killer Queen ya. Dalam konteks harus dipegang dulu baru bisa aktif kekuatannya. Di dalam ruangan Meryl May inilah ketegangan itu terjadi. Soalnya kebohongan Meryl May ini mulai terbongkar satu persatu akibat nematoda milik lem cabang. Kalian tahu nggak sih, waktu si nematodanya ini ngasih tahu ada yang bohong, ini tuh mirip banget sama si Patrick yang bokongnya keram. Perhatiin deh coba. Karena bohong lagi itulah si jarinya ini dicopotin sama si Ningbo. Dan si lem cabang akhirnya tahu bahwa ruangan ini adalah ruangan meeting mereka. Di situ juga ia berpikir bahwa oh pasti ada ruangan lainnya yang bisa dipakai untuk kebutuhan darurat. Gak mungkin ruangannya gini doang. Di password loh guys di pintunya. Jadi gak mungkin cuman ruangan simple gitu doang. Makin panik tuh Meryl May ketika ternyata lem cabang ini tahu ada ruangan rahasia di balik karpet di bawah tempat duduknya. Meryl May nggak ada pilihan lagi selain dia harus membongkar tujuannya bersama Paco dan lainnya, yaitu untuk mencuri uang Howler sebesar 50 juta dolar. Aset sih bukan uang ya. Nah kalau lem cabang dan Ningbo bilang ke Howler bahwa yang ngambilnya itu si Meryl May, nilai dari aset yang telah berganti itu nanti malah jadi gak berharga dan semuanya akan sia-sia. Si lem cabang ini sebenarnya nggak percaya, cuman nematodanya ini berkata lain. Jadi ia ragu pihak mana nih yang harus ia ikutin. Soalnya soal uang semua pasti oleng guys. Apalagi lem cabang ini ya polisi. Masalah internasional nih kayaknya. Semua hal ini menjadi plot twist lagi ketika yang di dalam ruangan Meryl May ini ternyata adalah si Lulu. Dengan chillnya anak ini makan keripik sama nongkrong di bawah. Di atas lagi rame-ramenya tuh tembak-tembak dor. Bocil ini udah bener-bener merefleksikan dirinya sebagai Tsurugi ya. Dimana Tsurugi adalah anak dari Jobin dan memang suka tinggal di bawah bunker di kediaman Higashikata karena dia sakit. Sama banget perawakannya sama si Lulu. Di samping Lulu juga ada Yokohama ya yang sedang kritis. Disembunyiin agar gak kelihatan, taunya ketahuan. Untungnya sebelum Ningbo ini nembak ke arah Lulu, Paco ini ngebuka pintu buat distraksi. Dan dengan cepat ia memanjat ke belakang Ningbo, menampilkan strategi yang sama waktu ia mencengkram Rohan dari belakang. Dan di next chapter, kita akan lihat adu mekanik antara 3 stand. Soalnya lem cabang kan cuma punya nematoda ya. Tinggal tungguin aja. Soalnya tipe stand mereka ini bukan tipe yang berantem nih. Menurut kalian gimana nih 4 orang ini bertarung?